Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, di mana metode yang dimaksud adalah metode eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss, terdapat dua tahapan, yaitu adalah tahap forward elimination dan tahap back substitution. Pada tahap forward elimination, kita akan mengubah matriks yang kita miliki menjadi matriks segitiga atas. Kenapa disebut sebagai forward? Karena kita mengubahnya baris per baris, mulai dari baris pertama, kedua, dan selanjutnya baris ketiga. Kemudian, pada tahap back substitution, kita akan mencari nilai dari X3, X2, dan X1. Jadi kita mencarinya dari bawah. X3 dari baris yang ini, baris terakhir, X2 adalah yang dari baris yang kedua ini, dan X1 adalah dari baris yang ada di sini. Maka disebut sebagai back, ya, back substitution. Nah, dalam melakukan forward elimination, kita akan menggunakan yang namanya aturan reduksi baris. Apa itu aturan reduksi baris? Jadi aturan reduksi baris adalah kita bisa menggunakan salah satu dari tiga poin yang ada di sini. Yang pertama adalah setiap persamaan itu dapat dikalikan atau dibagi dengan angka yang bukan 0. Kemudian, setiap persamaan dapat ditambahkan ke atau dikurangi dari persamaan lain. Sedangkan yang ketiga adalah urutan posisi dari dua persamaan dapat ditukar. Oke, nah kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengubah sistem persamaan yang kita miliki, yang mungkin bentuk umumnya seperti ini, ya, menjadi bentuk matriks, di mana persamaan yang di atas ini akan ekuivalen dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi kalau kita lihat A11 dikali dengan X1, ditambah A12 dikali dengan X2, ditambah A13 dikali X3, dan seterusnya ditambah A1N dikali XN sama dengan C1. Jadi ini ekuivalen. Sehingga kita bisa sederhanakan bentuk umumnya adalah matriks A dikali dengan matriks X sama dengan matriks C. Lalu, bagaimana tahapan penyelesaian SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss ini? Kurang lebih ada 5 tahapan. Yang pertama adalah ubah SPL dalam bentuk SPL standar. Lalu, tulis SPL standar dalam bentuk matriks. Lalu, bentuk matriks perluasan. Kemudian nomor 4, lakukan forward elimination hingga mendapatkan upper triangular matrix menggunakan aturan reduksi baris. Urutannya adalah dimulai dari posisi ini, ya, A11, lalu ke bawah lagi, baris ketiga, lalu naik lagi ke posisi A22, turun lagi ke sini, lalu terakhir adalah posisi A33. Setelah itu, lakukanlah back substitution. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh. Misalkan kita punya soal seperti ini. Selesaikanlah SPL berikut menggunakan metode eliminasi Gauss. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi kita tadi sudah punya formula, ya, bahwa tahapan dalam metode eliminasi Gauss adalah forward elimination dan back substitution. Oke. Setelah kita mengubah bentuk SPL dalam bentuk matriks seperti ini, maka jadi pada dasarnya ini adalah koefisien dari matriks yang kita miliki tadi. Jadi ini 3, 0,1, 0,2, 785 itu ada di sini. 3, 0,1, minus 0,2, 7,85. Begitu juga untuk baris kedua dan baris ketiga. Oke, sekarang untuk baris pertama, kita tidak lakukan, kita hanya geser ke langkah selanjutnya. Namun, perlu kita ketahui, dalam metode numerik, kita perlu menentukan berapa angka penting yang akan kita gunakan. Misalnya dalam contoh kali ini, saya menggunakan 2 angka penting. Sehingga dengan demikian, 3 di sini akan menjadi 3,0, yang ini adalah 0,10, yang ini adalah minus 0,20, dan ini adalah 7,9. Karena ada 2 angka penting, dan ini, kalau ini 3 angka penting, begitu. Lalu untuk baris kedua, kita akan mengikuti formula yang ada di sini. Jadi, baris 2 akan digantikan dengan baris 2 dikurang 0,1 dibagi 3 dikali dengan baris pertama. Sehingga kalau kita ganti ini R2 menjadi 0,1 dan R1 diganti dengan 3, maka akan kita dapatkan di sini 0.
Lalu selanjutnya, begitu juga sama dengan baris, kolom yang sebelahnya. Ya. 7,0 ini diperoleh dari 7, ya, karena ini menggantikan baris kedua, 7 dikurang 0,1 dibagi 3 dikali dengan R1. R1-nya adalah negatif atau minus 0,1. Maka kita dapatkan 7,0. Begitu juga dengan yang sebelahnya, minus 0,29 diperoleh dari minus 0,3 dikurang 0,1 dibagi 3 dikali dengan minus 0,2. Begitu juga untuk langkah yang di sebelah sini. Ya. Lalu, untuk baris yang ketiga, juga sama perlakuannya. Baris ketiga akan digantikan dengan formula ini. Ya. Baris ketiga dikurang 0,3 dibagi 3 dikali dengan R1. Kita perhatikan, 0,3 bagi 3 itu pada dasarnya adalah asalnya dari sini. 0,3 dibagi dengan 3, karena kita akan mengurangkan antara baris 3 dengan baris pertama. Kalau yang tadi, kita mengurangkan baris kedua dengan baris pertama, sehingga yang kita ambil adalah 0,1 dan 3. Sehingga dengan langkah yang sama, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kita contohkan, angka 10 ini diperoleh dari 10 dikurang 0,3 dibagi 3 dikali dengan R1. R1-nya adalah minus 0,2. Gitu. Maka kita akan dapatkan ini adalah 10. Seperti itu. Baik, selanjutnya artinya di sini bahwa kita sudah membuat bagian ini itu menjadi 0 dan 0. Untuk membuat upper triangular matrix, kita tinggal mengenolkan bagian ini ya, jadi tinggal satu lagi. Bagaimana cara mengenolkan bagian ini? Itu sama seperti tahap yang tadi. Ya, bedanya adalah supaya lebih mudah kita mengkurangkan baris ketiga dengan baris kedua. Karena di sini sudah 0, supaya tidak kembali lagi yang 0 ini, karena di sini sudah 0, supaya tidak, kalau kita kurangkan dengan baris pertama, nanti bisa jadi yang bagian ini kembali tidak 0 lagi. Jadi supaya tetap 0, maka kita mengkurangkannya dengan baris yang kedua. Jadi R3, ya, baris ketiga, itu akan digantikan dengan minus 0,19 berasal dari sini, dibagi 7,0, dikali dengan R2. Maka kita akan peroleh baris ketiga itu seperti ini. Ini 0, ini 0, ini 10, dan ini 70. Nah, kalau sudah begini, artinya kita sudah menyelesaikan langkah upper triangular matrix. Artinya kita juga sudah menyelesaikan langkah forward elimination. Selanjutnya, untuk back substitution, kita hitung mulai dari X3. Maka X3 adalah, ya, X3 adalah C aksen 3 dibagi dengan A aksen 33. Maka artinya X3 adalah 70 dibagi 10, maka kita dapatkan 7,0. Lalu untuk X2 berapa? Kita ikuti saja, ya. X2 adalah C2 dikurang A23 dikali X3 dibagi dengan A22. C2 itu adalah minus 20, A23 adalah minus 0,29, dan X3 kita peroleh dari yang sini tadi, yaitu 7,0, dibagi dengan A aksen 22, yaitu 7,0. Maka kita peroleh X2 adalah minus 2,6. Begitu juga dengan untuk mencari X1, kita akan gunakan X2 dan X3 yang tadi sudah kita hitung. Dengan formula, yaitu X1 sama dengan C1, yaitu 7,9, dikurang A12 X2, berarti A12 itu adalah minus 0,10, sedangkan X2 adalah minus 2,6, dikurang A13 dikali X3, A13 itu ini, sedangkan X3 itu adalah ini, dibagi A11, yaitu yang ini. Maka akan kita peroleh X1 adalah 3,0. Dengan demikian, hasilnya adalah kalau kita menggunakan metode numerik, menggunakan metode eliminasi Gauss, kita peroleh X1 adalah 3,0, X2 adalah minus 2,6, dan X3 adalah 7,0. Nah, nanti silahkan coba Anda bandingkan hasil ini dengan hasil dari metode analitik. Oke, jadi cukup mudah sebenarnya untuk menggunakan metode eliminasi Gauss untuk memecahkan solusi persamaan linear. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.